Kalian tahu nggak, salah satu penyelundupan narkoba terbesar yang pernah terungkap di Indonesia ternyata terjadi diam-diam di Papua. Bukan di pelabuhan besar, bukan di bandara internasional, tapi lewat kapal kargo ilegal yang selama ini lolos dari radar publik. Dan ketika TNI naik ke kapal itu, yang ditemukan bukan sekedar paket kecil atau puluhan kilogram, melainkan sekitar 30 ton narkoba. Jumlah yang kalau lolos, dampaknya bisa merusak satu generasi penuh. Operasi penangkapan ini dilakukan oleh TNI setelah adanya informasi intelijen tentang aktivitas mencurigakan sebuah kapal kargo yang berlayar tanpa dokumen resmi di wilayah perairan Papua. Kapal tersebut tidak terdaftar di jalur perdagangan legal, tidak memiliki manifest muatan yang jelas, dan sengaja beroperasi di area yang selama ini dikenal rawan penyelundupan. Begitu dilakukan pemeriksaan menyeluruh, aparat menemukan puluhan kontainer yang berisi narkotika dalam jumlah masif, tersusun rapi, dan disamarkan seolah-olah barang logistik biasa. Yang membuat kasus ini langsung naik level bukan hanya soal jumlah barang bukti, tetapi siapa saja yang terlibat di baliknya. Dari hasil penangkapan awal, TNI mengamankan sejumlah pelaku di atas kapal, dan salah satunya diketahui merupakan warga negara asing asal Amerika Serikat. Sosok ini diduga menjadi aktor utama dalam jaringan distribusi, sekaligus penghubung antara pemasok luar negeri dan jaringan lokal di Papua. Lebih jauh lagi, penyelidikan awal TNI mengungkap fakta yang jauh lebih serius. Operasi narkoba ini tidak berjalan sendiri, melainkan melibatkan sekitar 10 orang KKB yang berperan sebagai pengaman, pengawal jalur distribusi, hingga penjaga lokasi darat. Keterlibatan kelompok bersenjata ini memperlihatkan bahwa peredaran narkoba bukan hanya kejahatan transnasional, tetapi juga telah bersinggungan langsung dengan persoalan keamanan nasional. Menurut sumber militer, kapal kargo ilegal tersebut diduga telah beberapa kali masuk ke wilayah perairan Papua dengan pola yang sama, memanfaatkan lemahnya pengawasan di titik-titik tertentu dan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Modus ini memungkinkan jaringan penyelundup menghindari pelabuhan resmi dan memindahkan narkoba langsung ke darat melalui jalur-jalur tersembunyi. Penemuan 30 ton narkoba ini langsung memicu status siaga di sejumlah wilayah Papua. Aparat keamanan memperketat pengawasan laut dan darat, sementara proses pengembangan kasus dilakukan untuk menelusuri aliran dana, jaringan internasional, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain yang selama ini beroperasi di balik layar. Kasus ini bukan sekedar soal kapal ilegal yang tertangkap basah. Ini adalah sinyal keras bahwa Papua telah dijadikan titik strategis oleh jaringan narkoba internasional demi melancarkan bisnis gelap bernilai triliunan rupiah. Operasi penangkapan kapal kargo ilegal bermuatan 30 ton narkoba ini bukan tindakan spontan, melainkan hasil pemantauan intelijen TNI yang berjalan cukup lama. Aktivitas kapal tersebut sudah masuk dalam daftar pengawasan karena pola pergerakannya tidak wajar, sering mematikan sistem identifikasi otomatis dan berlayar di luar jalur perdagangan resmi. Kapal ini juga terdeteksi beberapa kali melakukan manuver mendekati titik-titik pantai terpencil di Papua, wilayah yang selama ini dikenal sulit dijangkau dan minim pengawasan sipil. Berdasarkan informasi yang dihimpun, TNI kemudian mengerahkan unsur laut untuk melakukan penyergapan terukur. Kapal tersebut dihentikan di perairan Papua setelah dilakukan pengejaran singkat. Saat pemeriksaan awal, awak kapal mencoba mengelabui petugas dengan menunjukkan dokumen muatan umum dan kargo logistik. Namun kecurigaan aparat meningkat karena adanya perbedaan antara data dokumen dan kondisi fisik kapal, termasuk berat muatan yang tidak masuk akal untuk jenis barang yang dilaporkan. Penggeledahan menyeluruh dilakukan setelah kapal diamankan. Dari sinilah fakta besar mulai terbuka. Di dalam kontainer-kontainer tertutup, aparat menemukan narkotika dalam jumlah sangat besar, dikemas rapi, disegel profesional, dan disamarkan dengan lapisan barang lain untuk menghindari pemeriksaan cepat. Total berat barang bukti yang ditemukan diperkirakan mencapai 30 ton, menjadikannya salah satu pengungkapan narkoba terbesar yang pernah dilakukan aparat keamanan di wilayah timur Indonesia. TNI kemudian mengamankan seluruh awak kapal untuk pemeriksaan lanjutan. Dari hasil interogasi awal, terungkap bahwa operasi ini tidak hanya melibatkan kru kapal, tetapi juga jaringan darat yang sudah siap menunggu di Papua. Jaringan ini bertugas mengamankan proses bongkar muat, distribusi lokal, serta pengawalan jalur menuju titik-titik tertentu di pedalaman.
Dalam pengembangan kasus, aparat menemukan indikasi kuat keterlibatan sekitar 10 orang KKB. Mereka diduga berperan sebagai pengaman bersenjata, penjaga wilayah, sekaligus pihak yang memastikan distribusi narkoba dapat berjalan tanpa gangguan dari kelompok lain maupun masyarakat sekitar. Keterlibatan ini memperlihatkan bahwa narkoba telah dijadikan sumber pendanaan alternatif oleh kelompok bersenjata, bukan hanya untuk keuntungan ekonomi, tetapi juga untuk memperkuat posisi mereka di lapangan. Situasi di lokasi penangkapan sempat berada dalam status siaga tinggi. TNI meningkatkan pengamanan karena adanya potensi perlawanan bersenjata dari pihak-pihak yang terlibat. Sejumlah titik di pesisir dan jalur darat diperketat untuk mencegah upaya pelarian maupun penghilangan barang bukti. Aparat juga melakukan penyisiran di sekitar area yang diduga menjadi titik pendaratan sebelumnya. Dalam proses identifikasi pelaku, perhatian khusus tertuju pada satu nama yang kemudian menguatkan dimensi internasional kasus ini. Salah satu pelaku utama diketahui merupakan warga negara Amerika Serikat. Perannya tidak sekadar sebagai awak atau operator lapangan, melainkan sebagai koordinator yang mengatur jalur pengiriman, komunikasi lintas negara, serta kerjasama dengan jaringan lokal di Papua. Temuan ini langsung mengubah status kasus dari sekadar penyelundupan narkoba menjadi kejahatan transnasional terorganisir. Aparat menegaskan bahwa pengungkapan ini baru tahap awal. Penyelidikan lanjutan difokuskan pada aliran dana, jaringan internasional yang terlibat, serta kemungkinan adanya pihak lain yang selama ini memberikan perlindungan atau kemudahan operasional bagi kapal kargo ilegal tersebut. Aparat juga mendalami dugaan bahwa kapal ini bukan pertama kali melakukan pengiriman serupa. Pengungkapan identitas salah satu pelaku utama sebagai warga negara Amerika Serikat langsung mengubah cara aparat memandang kasus ini. Dari sekedar penyelundupan besar, perkara ini naik kelas menjadi kejahatan narkotika lintas negara yang terorganisir dan terstruktur. Aparat menilai keterlibatan warga asing bukan kebetulan, melainkan bagian dari desain operasi yang sejak awal memang dikendalikan dari luar negeri. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, pelaku asal Amerika tersebut tidak berperan sebagai pekerja lapangan biasa. Ia diduga kuat menjadi pengendali distribusi, pengatur jalur pengiriman, serta penghubung antara pemasok internasional dan jaringan lokal di Papua. Seluruh skema pengangkutan, mulai dari rute laut, titik bongkar, hingga pengamanan darat, disebut-sebut berada dalam koordinasinya. Aparat menemukan bahwa kapal kargo ilegal yang digunakan tidak berbendera jelas dan didaftarkan melalui jaringan perusahaan cangkang. Skema ini umum digunakan dalam kejahatan internasional untuk menyamarkan kepemilikan, menghindari pelacakan, dan memutus keterkaitan langsung dengan negara asal pelaku. Dalam beberapa dokumen, nama perusahaan pengirim dan penerima berbeda-beda, namun seluruh kendali komunikasi mengarah ke satu orang yang sama. Pelaku asal Amerika ini juga diduga memiliki pengalaman panjang dalam dunia logistik ilegal, cara pengemasan narkoba, metode penyamaran muatan, serta pemilihan rute laut menunjukkan tingkat profesionalitas tinggi. Narkoba disusun dalam kontainer dengan sistem lapisan ganda, menggunakan barang-barang legal sebagai kamuflase, dan disegel sedemikian rupa agar tidak mudah terdeteksi dalam pemeriksaan singkat. Lebih jauh, aparat menduga Papua dipilih bukan tanpa alasan. Wilayah ini dinilai strategis karena kondisi geografis yang luas, garis pantai panjang, serta adanya daerah-daerah yang relatif sulit dijangkau aparat. Faktor keamanan juga menjadi pertimbangan penting, terutama dengan adanya kelompok bersenjata yang dapat dimanfaatkan sebagai pengaman distribusi. Dalam konteks inilah, kerjasama dengan 10 orang KKB diduga menjadi bagian penting dari perhitungan jaringan internasional tersebut. Menurut sumber keamanan, pelaku asing ini diduga menjanjikan imbalan besar kepada jaringan lokal sebagai bayaran pengamanan. Narkoba tidak hanya dijadikan komoditas jual beli, tetapi juga alat barter kekuatan. Dengan suplai dana besar dari narkoba, kelompok bersenjata bisa memperkuat posisi mereka di lapangan, sementara jaringan internasional mendapat jalur distribusi yang relatif aman. Aparat kini mendalami kemungkinan keterkaitan pelaku dengan sindikat narkoba global. Beberapa indikasi menunjukkan adanya pola pengiriman yang serupa dengan kasus-kasus penyelundupan di kawasan lain. Rute laut yang digunakan juga dinilai tidak acak, melainkan bagian dari jalur yang telah diuji berkali-kali untuk menghindari pengawasan internasional. Pemeriksaan terhadap perangkat komunikasi yang disita dari pelaku mengungkap intensitas kontak dengan pihak luar negeri, pesan-pesan terenkripsi,
jadwal pengiriman, serta instruksi teknis menunjukkan bahwa operasi ini tidak berdiri sendiri. Ada struktur komando, ada pembagian peran, dan ada target distribusi yang jelas setelah narkoba masuk ke wilayah Indonesia. Keterlibatan warga negara Amerika Serikat dalam kasus ini juga membuka dimensi diplomatik dan hukum internasional. Aparat Indonesia menegaskan bahwa proses hukum akan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa memandang kewarganegaraan. Penegakan hukum menjadi fokus utama, mengingat besarnya ancaman yang ditimbulkan oleh masuknya narkoba dalam jumlah ekstrim ke wilayah Indonesia. Keterlibatan 10 orang KKB dalam jaringan penyelundupan 30 ton narkoba ini menjadi salah satu aspek paling mengkhawatirkan dalam keseluruhan kasus. Aparat menilai bahwa titik ini bukan lagi semata-mata persoalan narkotika, melainkan telah berubah menjadi ancaman keamanan nasional yang nyata dan berlapis. Narkoba dan senjata kini berada dalam satu jalur kepentingan yang sama. Dari hasil pendalaman, KKB tidak hanya berperan pasif sebagai penerima bayaran. Mereka diduga terlibat aktif dalam pengamanan jalur darat, penjagaan titik bongkar muat, hingga pengawalan distribusi narkoba ke lokasi tertentu di Papua. Dengan kemampuan bersenjata dan penguasaan wilayah, kelompok ini menjadi asuransi keamanan bagi jaringan narkoba internasional yang ingin memastikan operasinya berjalan tanpa gangguan. Aparat menyebut bahwa pola kerjasama ini menunjukkan perubahan signifikan dalam aktivitas KKB. Kini mereka mulai masuk ke kejahatan berorganisir berbasis ekonomi. Narkoba dipandang sebagai sumber pendanaan yang jauh lebih besar, stabil, dan sulit dilacak dibandingkan metode pendanaan sebelumnya. Keterlibatan KKB juga menjelaskan mengapa jaringan internasional berani mengirimkan narkoba dalam jumlah ekstrim melalui Papua. Dengan perlindungan kelompok bersenjata, resiko operasi bisa ditekan, sementara aparat harus menghadapi tantangan ganda, penyelundupan narkoba dan potensi konflik bersenjata. Ini adalah kombinasi yang secara strategis sangat berbahaya. Menurut sumber keamanan, KKB diduga mendapatkan imbalan finansial besar dari kerjasama ini. Dana tersebut berpotensi digunakan untuk membeli senjata, amunisi, logistik, serta memperluas pengaruh di wilayah tertentu. Artinya, setiap kilogram narkoba yang lolos bukan hanya merusak masyarakat, tetapi juga memperkuat kapasitas kelompok bersenjata. Aparat menegaskan bahwa temuan ini membuktikan adanya irisan langsung antara kejahatan narkotika dan konflik keamanan di Papua. Narkoba tidak lagi berdiri sebagai kejahatan sosial semata, melainkan telah menjadi instrumen strategis yang bisa memperpanjang instabilitas. Dalam konteks ini, pemberantasan narkoba otomatis menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan negara. Pasca penangkapan kapal kargo ilegal tersebut, TNI meningkatkan pengamanan di sejumlah wilayah rawan. Operasi darat dan laut diperketat untuk mencegah pergerakan jaringan yang tersisa, sekaligus menutup kemungkinan adanya upaya balasan atau penghilangan barang bukti. Aparat juga memperluas pemantauan terhadap jalur-jalur yang selama ini dicurigai menjadi titik distribusi. Keterlibatan KKB dalam kasus ini juga membuka potensi konflik lanjutan jika tidak ditangani secara menyeluruh. Aparat menilai bahwa jaringan narkoba internasional kemungkinan tidak hanya bergantung pada satu kelompok. Jika satu jalur terputus, ada kemungkinan mereka mencoba membangun kerjasama baru dengan pihak lain di wilayah yang sama. Pemerintah dan aparat keamanan menegaskan bahwa pendekatan terhadap kasus ini tidak bisa parsial. Penegakan hukum terhadap narkoba harus berjalan seiring dengan upaya penegakan keamanan dan stabilitas di Papua. Jika salah satu diabaikan, maka celah akan kembali terbuka dan dimanfaatkan oleh jaringan kejahatan. Dengan terbongkarnya keterlibatan KKB, kasus ini secara resmi masuk dalam kategori kejahatan berat dengan dampak multidimensi. Bukan hanya soal hukum pidana, tetapi juga soal keamanan, stabilitas sosial, dan masa depan generasi muda di Papua dan Indonesia secara keseluruhan.